Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Adifa Kusnayadi. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil laporan tugas akhir mata kuliah biopsikologi mengidentifikasi penderita stroke ringan terhadap kondisi psikologis. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada definisi stroke ringan. Stroke ringan atau yang dikenal secara medis sebagai transient ischemic attack terjadi ketika asupan oksigen ke bagian tertentu dari otak terhalang sebentar, lalu kembali normal. Halangan tersebut biasanya disebabkan oleh penyempitan arteri otak karena aterosklerosis atau gumpalan darah kecil yang terbawa masuk dari tempat lain dalam tubuh dan menyumbat arteri otak. Kebanyakan stroke ringan hanya berlangsung kurang dari 10 menit dengan gejala yang bersifat temporer. Lalu ada faktor risiko stroke ringan. Terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor modifikasi, itu mencakup hipertensi, gula darah, kadar kolesterol darah, obesitas, merokok, kebiasaan minum alkohol, stres, aktivitas fisik, dan sosial ekonomi. Dan yang tidak dapat dimodifikasi adalah umur, ras, jenis kelamin, riwayat penyakit, stroke pada keluarga. Berikutnya gejala stroke ringan. Yang pertama, stroke ringan dapat menyebabkan kelemahan otot wajah. Tanda-tandanya adalah wajah turun ke salah satu sisi, atau wajah terlihat tidak simetris, tidak bisa tersenyum, tidak dapat mengerutkan dahi, dan mata atau mulut turun ke bawah. Kedua, penderita stroke ringan kemungkinan tidak mampu mengangkat kedua lengan dan tungai. Hal ini terjadi karena anggota gerak mereka lemas atau mati rasa pada salah satu sisi. Yang ketiga, kesemutan di bagian tubuh yang terkena serangan stroke ringan, seperti wajah, lengan, dan tungai pada sisi yang terganggu. Keempat, kemampuan bicara juga bisa terganggu, misalnya bicara cadel, tidak beraturan, tidak dapat memahami ucapan orang lain, atau bahkan tidak mampu bicara sama sekali. Kelima, pandangan terganggu pada salah satu atau kedua mata, sakit kepala, dan pusing. Keenam, kesulitan berjalan atau mempertahankan posisi tubuh karena adanya gangguan sistem koordinasi tubuh. Kesulitan berjalan juga bisa disebabkan oleh kelemahan pada tungai dan kaki. Selanjutnya ada gangguan fungsi kognitif. Gangguan fungsi kognitif merupakan gangguan fungsi luhur otak berupa orientasi, perhatian, konsentrasi, daya ingat, dan bahasa, serta fungsi intelektual yang diperlihatkan dengan adanya gangguan dalam berhitung, bahasa, daya ingat semantik atau kata-kata, dan pemecahan masalah. Gangguan fungsi kognitif erat kaitannya dengan fungsi otak, karena kemampuan untuk berpikir akan dipengaruhi oleh otak. Kognisi meliputi kemampuan otak untuk memproses, mempertahankan, dan menggunakan informasi. Kemampuan kognitif mencakup pemikiran, penilaian, persepsi, perhatian, pemahaman, dan memori. Selanjutnya, emosi pada penderita stroke ringan. Banyak orang yang hidup dengan stroke yang merasa takut, gelisah, kecewa, amarah, sedih, dan rasa duka mereka terhadap fisik dan mental. Perasaan ini terjadi karena permasalahan terhadap trauma psikologis stroke. Beberapa gangguan emosi dan kepribadian adalah perubahan fisik yang disebabkan oleh efek dari kerusakan otak. Depresi klinis yang merupakan rasa keputusasaan yang mengganggu kemampuan individu untuk berfungsi. Nampaknya emotional disorder paling sering dialami oleh pasien stroke. Tanda-tanda klinis depresi meliputi gangguan tidur, perubahan radikal dalam pola makan yang dapat mengakibatkan berat badan atau tiba-tiba mendapat kelesuan, penarikan sosial, lekas marah, kelelahan, dan kebencian. Masuk pada hasil wawancara. Dari wawancara yang sudah saya lakukan pada tanggal 27 Juni 2022, dapat diketahui bahwa narasumber mengalami sakit stroke ringan pada sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2022. Kejadian berawal malam hari saat ia sedang mencukur rambutnya, namun tiba-tiba ia merasakan kesemutan hampir seluruh badannya. Sebelum terkena gejala stroke, narsum ini sering memakan daging kambing yang menyebabkan ia terkena darah tinggi. Lalu ia dibawa ke rumah sakit terdekat dan masuk unit gawat darurat dan diberi penanganan oleh dokter, lalu diberi diagnosa dan CT scan, serta dirawat selama 3-4 hari. Setelah melewati masa perawatan selama 3-4 hari di rumah sakit, kondisi fisik narsum sudah mulai membaik. Dari yang sebelumnya susah jalan, sekarang jadi bisa jalan. Muka tidak terlihat turun satu sisi, serta lengan tak sulit untuk digerakkan. Ia mengatakan jika banyak pikiran, ia jadi mudah lelah dan emosi yang naik, seperti marah. Dan jika ia marah, ia biasanya banting-banting barang, dan untuk berbicara, narsum dapat berbicara seperti biasa jika dalam kondisi yang tenang, namun bisa lebih cepat jika dalam kondisi yang cemas. Narsum agak sulit untuk berkonsentrasi setelah terkena stroke ringan.
dan juga sulit untuk mengingat seperti ia menaruh barang, namun butuh waktu yang sedikit lebih lama untuk mengingat dan mengambil barang yang ia taruh. Narsum juga sedikit bermasalah dengan penglihatan. Awalnya memang memiliki mata yang minus, namun setelah terkena penyakit, semakin tambah buram dan terbayang pandangannya. Narsum mengatakan kalau ia sering kebingungan, dan di saat ia ingin ke kamar mandi, ia malah memutar-mutar ke ruangan lain selain dari kamar mandi, yang mengharuskan ia didampingi oleh keluarganya, namun sudah membaik sampai sekarang. Masuk ke hasil observasi. Dari apa yang sudah saya amati, saat berbicara, observi lebih sering memperhatikan mata lawan bicara, dan juga jarang pandangan ke arah lain. Selain itu pula ia sedikit cemas sehingga ia berbicara lebih cepat dari biasanya. Dilihat dari ketepatan jawaban, observi cukup jelas walaupun ia menjawab menunjukkan reaksi emosi yang sedih, namun ia tetap antusias dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Masuk ke bagian analisa. Kondisi psikologis narsum terganggu akibat penyakit stroke ringan ini, seperti emosi yang mudah marah atau sedih, daya ingat yang menurun. Terkadang saat ia ingin mengambil suatu barang, seperti buku, ia malah mengambil pulpen, dan butuh waktu yang sedikit lebih lama untuk mengingat. Juga ia mengalami sedikit kendala berbicara, seperti berbicara yang terburu-buru dan cepat, dikarenakan ia cemas jika ia membuat orang lain tidak nyaman berada di dekatnya. Dan juga ia mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruknya seperti merokok, minum alkohol, dan juga makanan-makanan yang kurang sehat. Yang terakhir, ada diskusi pembahasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa penyakit stroke ringan dapat membawa masalah seperti bagian tubuh sebelah mati rasa, kesulitan berjalan, emosi yang mudah naik turun, kemampuan bicara yang terganggu, kesemutan, serta pandangan mata yang terganggu. Ini terjadi ketika otak besar atau cerebrum mengalami gangguan akibat dari penyakit stroke ringan. Diketahui juga bahwa narsum terkena delirium, yaitu saat seseorang mengalami penurunan kemampuan dalam perhatiannya atau konsentrasinya dan menjadi linglung. Ini juga bersifat sementara. Jika dikaitkan dengan teori, kemungkinan narsum mengalami masalah pada otak besar atau cerebrum, tepatnya di lobus frontal, yaitu berperan penting dalam mengendalikan gerak tubuh, kemampuan berencana, penilaian, pemecahan masalah, konsentrasi, bahasa, pengendalian diri, dan kontrol emosi. Jika terjadi kerusakan, akan menurunkan konsentrasi, daya ingat, sulit mengendalikan emosi, dan lainnya. Sekian pemaparan laporan hasil observasi dan wawancara dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.